Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desli Anggreni Nasution dengan NPM 1815310200. Saya dari mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Saya di sini akan mempresentasikan pembelajaran tentang Lembaga Keuangan Islam Syariah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang Lembaga Keuangan Islam atau Fiqh Muamalat. Di sini kita akan membahas tentang pengertian lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan pada masa Rasulullah, lembaga keuangan bank syariah, akad-akad dalam bank syariah atau produk, lembaga keuangan bukan bank, jual beli dalam Islam, bunga dan riba dalam tinjauan syariah, dan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama, lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islamiyah. Kemudian, prinsip dan konsep lembaga keuangan syariah. Yang pertama, keadilan, yang kedua, kemitraan, yang ketiga, transparansi, dan yang keempat, universal. Dan yang dimana Quran Surah An-Nahl ayat 90 sudah dijelaskan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Lalu, tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah, membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Yang kedua, lembaga keuangan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada Baitul Mal adalah lembaga penyimpanan, penerimaan pendapatan dan pembelanjaan yang transparan. Dan pada Wilayatul Hisbah adalah sistem pengawasan atau kontrol negara yang pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipegang sendiri oleh beliau. Yang ketiga, lembaga keuangan bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah menurut pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan keuntungan atau murabahah. Atau yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, atau dengan yang kelima, adanya pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iktinah. Kemudian prinsip bank syariah. Yang pertama, sidik, yaitu memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini, pengelolaan diperkenankan halal, serta menjauhi cara-cara yang meragukan atau mubat, terlebih lagi yang bersifat dilarang atau haram. Yang kedua, tablik, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi, sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. Yang ketiga, amanah,
menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana atau sahibul mal, sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pemilik pihak pengelola dana investasi atau mudarib. Yang keempat, fatana, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan atau riya, serta penuh rasa tanggung jawab atau mas'uliyah. Kemudian tujuan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba, dan dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia Islam dewasa ini. Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non-keuangan. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga. Kemudian yang kelima ialah lembaga keuangan bukan bank. Semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga. Selanjutnya, menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan. Kemudian, manfaat dari lembaga keuangan non-bank untuk membantu menggerakkan sistem perekonomian masyarakat, khususnya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh fungsi lembaga perbankan. Lembaga keuangan bukan bank syariah juga merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkannya dana kepada pihak yang memerlukan namun berlandaskan pada prinsip syariah. Lembaga keuangan non-bank syariah ini mempunyai fungsi-fungsinya. Yang pertama, memberikan jaminan atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah agar mereka tidak terjerat rentenir atau pelepasan uang. Yang kedua, pembiayaan pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal. Yang ketiga, pemberian kredit kepada masyarakat berpendapat rendah sifatnya menolong, sehingga tidak memperhatikan penggunaannya baik produktif maupun konsumtif. Kredit yang diberikan ada yang berjamin dan ada pula yang tidak berjamin. Pemberian kredit kepada investor untuk membangun industri dilaksanakan dengan cara membeli saham atau obligasi yang diterbitkan lewat pasar modal. Selain cara tersebut, pemberian kredit jangka pendek dapat secara langsung lewat pasar uang. Lalu macam-macam lembaga keuangan non-bank syariah di Indonesia, yaitu yang pertama Baitul Mal wa Tamwil dan Koperasi Pondok Pesantren. Yang kedua asuransi atau takaful. Yang ketiga reksadana syariah. Yang keempat pasar modal syariah. Yang kelima pegadaian syariah atau RAN. Yang keenam lembaga Jiswaf. Kemudian prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan non-bank syariah. Yang pertama, saling tolong-menolong dan saling menanggung. Yang kedua, akad tabaru dan akad tijari. Akad tabaru digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah. Yang ketiga, investasi hanya pada efek-efek perusahaan yang kegiatan usaha utamanya sesuai dengan Petman syariah Islam, misalnya tidak memproduksi makanan dan minuman yang haram, dan subat atau tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktikkan riba. Yang keempat, prinsip parasinal yang digunakan di reksadana syariah
adalah prinsip wakalah atau akad penyerahan kekuasaan. Yang keenam, jual beli dalam Islam. Pengertian jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i, yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Secara terminologi, beberapa pendapat para ulama. Yang pertama, ulama Syed Sabiq. Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Yang kedua, ulama Hanafiyah. Jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui cara yang khusus atau melalui ijab kabul. Yang ketiga, ulama Ibn Qudamah. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-penukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara riba di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syariah dan disepakatinya. Berikut pula dalil-dalil jual beli. Yang pertama, terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, Quran Surah An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang berperniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi. Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. Yang kedua, hadis dari Al-Baihaqi, bin Majah dan bin Hibban. Rasulullah menyatakan, jual beli itu didasarkan atas suka sama suka. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan Al-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar tempatnya di surga dengan para nabi, sadiqin, dan syuhada. Kemudian hukum jual beli. Dari kandungan ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah atau boleh. Rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli yaitu ada 4. Yang pertama, ada orang yang berhak atau penjual dan pembeli. Yang kedua, sigat atau lafal ijab kabul. Yang ketiga, ada barang yang dibeli atau makul alaih. Yang keempat, ada nilai tukar pengganti barang. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut. Yang pertama, suci. Dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai. Yang kelima, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifatnya, dan harganya. Dan yang keenam, boleh diserahkan saat akad berlangsung. Kemudian syarat-syarat nilai tukar atau harga barang. Yang pertama, harga yang disepakati dua belah pihak harus jelas jumlahnya. Yang kedua, boleh diserahkan pada waktu akad sekalipun,
secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian berutang, maka pembayarannya harus jelas. Dan yang ketiga, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara, seperti babi, khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara. Macam-macam jual beli ditinjau dari berbagai segi bendanya yang dapat dibedakan. Yang pertama, jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang ada waktu akad. Barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli. Yang kedua, jual beli salam, atau bisa juga disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang di tempat akad berlangsung. Yang ketiga, jual beli benda yang tidak ada. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kemudian, ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli. Yang pertama, dengan lisan. Akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat. Yang kedua, dengan perantara. Misalnya ditulis atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan oleh penjual dan pembeli, tidak dalam satu majelis akad, dan ini diperbolehkan menurut syariah. Yang ketiga, jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seorang mengambil mie instan yang sudah bertuliskan label harganya. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah, hal ini dilarang karena ijab kabul adalah rukun dan syarat jual beli. Namun sebagian Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi memperbolehkannya. Kemudian dari segi hukum, jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas. Dari sudut pandang ini, jumhur ulama membaginya menjadi dua, yaitu yang pertama sahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua garu, sahih, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya. Sedangkan mukaha atau ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu pertama sahih, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua batil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan ini tidak diperkenankan oleh syara. Yang ketiga fasid, yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara, namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Kemudian yang ketujuh, bunga dan riba dalam tinjauan syariah. Bunga dan riba dalam tinjauan keduanya jelas memiliki kesamaan, yaitu sama-sama merupakan tambahan yang besarnya dihitung berdasarkan nilai barang atau uang tersebut. Dan hal tersebut dalam Islam telah jelas dilarang karena akan menimbulkan salah satu pihak terzalimi. Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan riba dan bunga bank di dalam Islam telah dijelaskan disebut mengenai larangan riba. Di antaranya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larang dari Tuhannya, lalu terus berhenti
dan dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian yang kedelapan, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada saat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 belum dilakukan perubahan, peluang beroperasinya Bank Islam di Indonesia belum jelas. Hanya tercantum dalam pasal 1 ayat 2 bahwa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam atau melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kemudian ketentuan tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Peluang beroperasinya Bank Islam di Indonesia semakin jelas. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Isinya ketentuan tersebut secara eksplisit memberi peluang beroperasinya Bank Islam di Indonesia. Kemudian peluang perbankan syariah. Dari segi ontologi, tujuan berdirinya bank-bank Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia adalah mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, khususnya memungut riba dalam pinjam-meminjam. Dari segi aksiologi bank syariah, yang semula disebut bank syariah, didirikan untuk menerapkan hukum Islam. Beberapa faktor mengapa perbankan syariah berkembang. Yang pertama, produk bank syariah memiliki keunggulan. Hal ini dapat dilihat, misalnya, penyimpanan maupun peminjam terhindar dari risiko fluktuasi suku bunga, sehingga memudahkan perencanaan usaha. Yang kedua, produk jasa syariah cukup variatif yang tidak bisa dilaksanakan di bank konvensional. Misalnya, sistem gadai atau raihan, mudharabah, waqayadah, di mana pemilik dana bisa menunjuk peminjam dan di bidang apa bisa dan tidak bisa diinvestasikan. Juga ijarah muntahnya bi'al tamlik atau sewa dengan hak untuk memiliki barang di akhir sewa atau hak untuk membeli barang yang telah disewa. Kemudian tantangan perbankan syariah. Dalam usia yang masih tergolong muda, instrumen dan produk yang terbatas, sumber daya manusia yang kurang dan aset yang masih kecil adalah tantangan bank syariah yang harus dikuasai dan ditaklukkan selama ada kemauan yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh. Insya Allah bank syariah akan survive dan unggul. Baiklah, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.